selanjutnya adalah ilmu sihir dan magis yang mengandung kekuatan. Dan ini banyak sekali, mulai dari kita itu bisa mempengaruhi orang lain, mencuci otak orang lain, atau kata-kata kita itu bisa mempengaruhi orang lain, dan cara berpikir kita itu bisa merubah cara pandang orang lain, dan bisa meramal masa depan, melihat masa lalu, ataupun menghindari kemalangan, bisa mendatangkan keberuntungan, dan masih banyak lagi ilmu yang lainnya yang mungkin bagi orang lain ini nggak mungkin. Tapi kalau kalian itu udah mengenal Tuhan, ataupun kalian itu percaya nih pada yang namanya keajaiban, mujizat, maka di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Semua bisa terjadi kalau Tuhan berkehendak. Dan kenapa kita ini terkadang nggak percaya sama Tuhan, ataupun kita ini nggak bisa melihat alam yang begitu indah, begitu besar? Karena kita sombong sebagai manusia. Karena kita dikasih kecerdasan nih, ataupun dikasih harta, tapi kita lupa nih dari mana kita dapatnya. Kita hidup ini dari mana, asal usul kita, ataupun bagaimana sih tubuh kita ini dari orok bisa gede gini, ataupun siapa sih yang ngasih nafas hidup untuk kita, ataupun setelah kita mati nih, nyawa pisah dari badan, terus nyawa kita kemana, badan kita kemana? Banyak orang yang nggak pernah berpikir sampai ke situ. Yang mereka pikirkan adalah cuman makan, minum, berak, mati, makan, minum, berak, mati. Kerjaannya gitu aja, tanpa dia mengerti nih, apa sih esensi dari kehidupan ini, apa sih yang buat kita hidup, apa sih nanti setelah kita mati ngapain aja. Banyak orang yang nggak mau mikir seperti itu. Karena apa? Karena dia sendiri nggak punya kepekaan batin. Banyak sekali orang-orang yang pikirannya kotor, perkataannya kotor, perbuatannya kotor, hatinya kotor. Karena apa? Karena dari turun-temurun dia nggak diajarkan adab yang baik, moral yang baik, akhlak yang baik. Banyak sekali di daerah-daerah itu masih sering ngomong kotor, berpikiran kotor, bahkan suka merendahkan orang lain, menghina orang lain, merasa dirinya lebih suci, lebih sempurna, atau apapun. Jadi ini juga berpengaruh nih pada anak turunnya nanti. Seperti apa orang tuanya mendidik, lah itu anaknya seperti itu. Jadi kita ini udah dibikin sama bapak ibu nenek moyang kita dulu, seperti apa kita nantinya. Contohnya aku itu dari mbah-mbahku dulu, aku nggak pernah mereka ngomong kotor, ngomong kasar, itu nggak pernah. Jadi sampai aku sekarang ini, aku juga gak suka dengan orang yang ngomong kotor, ngomong jorok, ataupun ngomong yang menyakiti orang lain. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bagi saya orang Jawa itu gak baik. Ya karena turunan tadi itu. Jadi ketika saya ketemu orang yang suka ngomong kotor, suka ngomong kasar, saya seperti, oh ini bukan tipe gua. Karena apa? Karena adat yang berbeda. Tapi kalau aku mau ngasih nasihat, tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena omongan kotor, omongan yang gak baik, itu bisa jadi kutukan untuk dirimu sendiri. Jadi jangan kaget nih, orang-orang yang suka ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong yang gak baik, itu hidupnya yang gitu-gitu aja, akan bertungkus lumus dengan kesengsaraan, dengan tekanan batin, dengan segala permasalahan yang bikin hidupnya muter-muter di situ aja. Karena apa? Karena ulahnya sendiri. Ini yang aku belajar. Aku belajar ini bukannya gampang ya. Puluhan tahun, 40 tahun loh bertukul lumus dengan kesengsaraan, dengan penderitaan, sampai bisa menetralkan diri sendiri, sampai bisa melepaskan yang namanya dendam, kebencian, kemarahan. Padahal itu paling menyakitkan loh, memaafkan orang yang pernah bikin kita itu stres, pernah bikin kita nangis, yang pernah bikin kita depresi, hampir bunuh diri. Tapi kita harus ikhlas. Kenapa? Karena kita move on, kita harus melanjutkan hidup. Sedangkan kalau kita ini ingin
misalnya dapat petunjuk, mendapatkan karomah atau mendapatkan ilham dari Tuhan, inspirasi, berarti kita harus membersihkan diri ini dari yang namanya penyakit hati, dari kebencian, dari niat yang gak baik. Agar apa? Agar kita itu jadi orang yang murni, orang yang bersih, bahwa kita ini kalau mati kapan aja kita udah siap nih. Karena apa? Karena kita udah melepaskan duniawi. Memang susah kalau kita harus memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, tapi kita ini hidup jangan sampai memegang sesuatu di hati kita. Karena apa? Karena itu yang membakar diri kita sendiri. Hidup penuh kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati, itu bikin gak nyaman, bikin kita itu menderita. Kita itu hanya berpikir bagaimana balas dendam, bagaimana kita itu pengen nunjukin nih gimana rasanya sakit. Padahal kita nggak perlu mengotori tangan kita ataupun kita berbuat jahat. Mereka juga akan dapat karmanya sesuai dengan perbuatannya. Dan banyak sekali nih juga yang menyepelekan dengan apa yang udah diajarkan nenek moyangnya. Entah itu tentang budi pekerti, tentang akhlak, tentang moral. Karena apa? Karena udah didoktrin nih. Oh, ajaran dari Arab itu jauh lebih baik. Oh, ajaran dari India lebih baik. Oh, ajaran dari Eropa lebih baik. Padahal segala sesuatu itu tergantung dari diri kita nih. Kalau kita baik ya ajaran itu baik. Tapi kalau kitanya nggak baik ya ajaran apapun, ilmu apapun yang datang ke diri kita, ya itu nggak ada gunanya. Bisa jadi malah digunakan untuk hal-hal yang nggak baik, menipu. Contohnya banyak kasus nih yang ulama memperkosa santrinya yang di Sumatera. Padahal cuma 2 orang, korbannya 40 santri. Bayangin aja, 2 laki-laki bisa memperkosa 40 perempuan. Belum kasus yang lainnya. Ini kenapa? Terkadang apa yang dari Arab, yang Cina, dan belum tentu sesuai dengan kultur kita orang Jawa, orang Nusantara. Karena apa? Karena perbedaan ras, perbedaan kehidupan kita. Kalau orang Jawa Nusantara itu biasanya memang nih identik dengan lakunya hidup atau laku prihatin, menyatu dengan alam. Karena apa? Karena Jawa Nusantara itu dikelilingi lautan, banyak gunung berapi. Jadi kalau kalian nggak bisa selaras dengan alam, ya mati no. Kenapa? Karena gunung Merapi itu ada di Indonesia, Ring of Fire, cincin api. Makanya jangan sampai kalian itu merusak alam. Alam kalau udah dirusak, satu sama lainnya itu terkait. Jadi kalau misalnya kalian itu nambang ini secara masif, secara hancur-hancuran, sama aja kalian ini bikin bencana yang unsur tanahnya itu makin membesar. Belum kalau unsur tanah ini akan terkoneksi dengan gunung berapi. Gunungnya api ini nggak cuma di daratan, di lautan juga ada. Coba bayangin aja, kalau orang Jawa, orang Nusantara itu nggak bersinergi dengan alam, mati sia-sia karena bencana alam. Ini yang orang zaman sekarang itu nggak ngerti. Jadi mereka itu gundulin hutan, nambangin Nusantara secara masif, cuman buat numpukin kekayaan. Bangunan tinggi-tinggi, gedung pencakar langit itu nggak ada gunanya. Kalau udah kena gempa yang 7 poin berapa sampai 8, 9, nggak ada gunanya kereta cepat. Apalagi setakat IKN, ya cuman ngabisin uang. Itu kenapa nenek moyang kalian itu lebih pakai jalur laut. Zaman dulu berdagangnya kemana-mana pakai jalur laut. Agar apa? Agar nggak merusak alam. Alam ini bisa jadi pertanian,
perkebunan, memakmurkan rakyatnya. Bahan pokoknya terjamin, nggak perlu impor-impor dari negara lain. Malah ekspor rempah-rempah yang harganya mahal sampai ke Eropa, sampai kemana-mana. Jadi negara yang maju. Tanah Jawa, Nusantara berkuasa itu nggak cuma di Jawa aja, tapi sampai ke Asia yang lainnya. Makanya kalau kalian melihat kilas balik dari Jawa, dari Nusantara, kalian akan sama nih seperti ada di Thailand, di Kamboja, di Bhutan, di Mongol, di daratan Cina, karena apa? Karena basicnya Hindu, Buddha, Bhinneka Tunggal Ika. Banyak aliran kepercayaan agama, tapi rukun, menyatukannya banyak negara dengan tanpa peperangan, dengan apa? Dengan pernikahan. Makanya raja zaman dulu istrinya banyak. Agar apa? Agar gak terjadi peperangan, tapi udah tahluk. Makanya zaman dulu nikahnya beda kerajaan, agar gak terjadi peperangan, menyatukan dua kerajaan, dua negara. Kalau sekarang kalian itu merasa melebihi Tuhan, beda agama gak boleh, beda suku gak boleh, beda budaya gak boleh, maunya gontok-gontokan, perang-perangan. Makanya IQ-nya rendah, SDM-nya rendah. Karena apa? Karena yang seharusnya kalian itu melihat, oh Tuhan itu maha berkuasa, maha besar, menciptakan banyak manusia berbeda-beda ini agar terlihat indah, terlihat cantik. Karena ciptaan Tuhan yang membedakan adalah iman dan perbuatannya selama hidup di dunia ini. Dan alam ini, tempat tinggal kita ini, kita rawat, kita jaga. Karena manusia ini hidup berbagi tempat dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan makhluk yang gak kasat mata. Jadi kita ini jadi orang yang linui. Kita ngerti nih, oh eksistensinya manusia ini seperti ini. Bukannya malah jadi manusia yang, oh kata agamaku nih, alam ini untuk manusia, boleh dirusak, boleh dihancurkan. Ini yang aku paling benci oleh ada satu orang Kalimantan nih. Agama mana yang ngajarin kalian untuk merusak alam? Agama mana yang gak ngajarin kalian tentang adab, tentang moral, tentang etika? Agama mana yang gak ngajarin kalian memperbaiki akhlak, moral, etika kalian? Agama mana yang gak mengajarkan tentang kemanusiaan? Agama mana yang gak mengajarkan tentang keesaan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi seisinya ini? Kita ini bagian dari alam. Wong di dalam diri kita ini ada air, ada hasil dari bumi, tanah yang kita pijak ini, yang kita makan sehari-hari ini, ada udara yang kita hirup ini, terus ada api nih yang buat kita semangat hidup sampai punya keturunan. Ada ruang dan waktu yang kita bisa melihat, oh masa lalu kita seperti ini, kita bisa belajar. Oh masa depannya seperti ini. Kalau kita mau dapat yang baik di masa depan, kita harus berbuat baik. Kalau enggak, di masa depan kita akan hancur-hancuran, sama seperti di masa lalu kita. Tapi banyak sekali orang zaman sekarang sombong nih, baru meramal masa depan agar mendapatkan keberuntungan, menolak bala ataupun malapetaka. Mereka udah sombong, udah merasa Tuhan, oh bisa mengendalikan apapun. Tapi lupa, mereka gak bisa melawan hukum Tuhan. Kalau mereka sendiri gak menerima apa yang Tuhan kasih secara
murni. Artinya apa? Kalau kamu di dunia ini berbuat jahat, ya kamu harus siap dihukum dengan kejahatanmu. Kalau di dunia ini kamu itu takdirnya mengalami penderitaan, ya kamu harus siap. Kalau kamu ini ibaratnya kalau ingin jadi penguasa, kalau kamu ingin jadi orang linuwe, kamu mau jadi ulama, pemuka agama, berarti kamu harus mengalami yang namanya perjalanan hidup. Artinya apa? Kamu harus belajar nih dari kehidupan agar kamu ngerti nih. Kalau kamu ngajarin orang sederhana, berarti kamu harus bisa hidup sederhana. Kalau kamu bisa ngajarin orang welas asih, berarti kamu harus punya welas asih kepada semua makhluk hidup. Kalau kamu mengajarkan tentang iman, keyakinan kepada Tuhan, berarti kamu juga harus punya iman, keyakinan sama Tuhan. Kalau kamu udah tahu ngajarin orang jangan berbuat jahat, jangan berbuat zolim, jangan berbuat kejahatan, jangan membuli orang lain, berarti kamu udah tahu nih kalau berbuatan itu salah. Kalau kamu pernah merasakannya, sehingga apa? Sehingga kamu itu tahu nih dampak dari perbuatan jahat itu seperti apa. Kamu belajar dari, misalnya kamu pernah mencuri, kamu pernah jadi begal, kamu tahu nih haram, gak baik uangnya untuk keluarga, untuk dirimu. Berarti kamu bisa ngajarin orang lain, jangan korupsi, jangan begal, jangan rampok, uang haram, gak baik untuk keluargamu. Ini jadi Tuhan itu ngasih kita itu dua nih, hitam putih, baik buruk, bahagia ya sengsara. Ada bahagia ya ada sengsara, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan cuma mintanya yang keberuntungan terus sampai menggunakan sihir, magic dan sebagainya, tumbal lagi. Itu gak menghilangkan karma perbuatanmu yang jahat, yang buruk, yang zalim. Hanya menunda, gak menghilangkan. Mau sampai kapanpun, bisa kamu, bisa anak keturunanmu yang bayar. Ini kenapa orang Nusantara, orang Jawa ini tertinggal sekali sama orang Malaysia, sama orang daratan Cina, ataupun negara lainnya. Orang lain udah hidup makmur, Indonesia masih berkutat dengan korupsi, berkutat dengan begal, dengan maling. Kenapa? Karena pejabatnya korup, ya rakyatnya jadi begal loh, jadi rampok. Kalau pemimpinnya orang baik, orang yang amanah, jadi contoh yang baik, ya rakyatnya ikutan baik. Lah kalau pejabatnya, pemimpinnya contoh dari yang jahat, ya kelakuan rakyatnya ya ikutan jahat. Makanya jangankan uang negara yang dikorupsi, uang rel kereta api aja bisa dicolong, besi-besi aja bisa dicuri. Saking rakyat sama pemimpinnya sama. Tapi kalau aku ngomong gini, banyak sekali nih ahli spiritual atau ahli klinik itu akan bilang di negara luar jauh lebih parah lagi. Karena saya orang Jawa, orang Indonesia, saya ngomongin Indonesia dulu. Jangan sampai nanti saya ngajarin bangsa lain, terus ada orang bilang, lihat negaramu tuh, negara yang korup, negara yang gak adil, negara yang bener. Lu diem aja. Daripada saya ngurusin Indonesia dulu, ngurusin Jawa dulu, baru saya bilang, Israel udah stop perangnya sama Palestina, kalau mau hidup damai. Apa kata Israel? Urusin dulu tuh negaramu. Oh, negaramu negara korup, negara yang gak adil, negara yang gak bener. Ini makanya sebelum kita keluar, dalam ini dulu yang diberesin. Sama sebelum kita itu ngajarin orang tentang spiritual, tentang ilmu rohani, tentang kehidupan dan sebagainya, diri kita sendiri ini yang diperbaiki. Jangan sampai kita itu keluar-keluar tentang hikmah, tentang kehidupan,
tentang moral, tentang akhlak, tentang etika dan budi pekerti. Tapi kita sendiri aja nggak ngerti nih, takdir seperti apa, kodrat seperti apa. Banyak sekali nih yang LBGT, yang sejenis, tapi suka keluar tentang akidah, tentang bla bla bla. Sebelum kalian itu ceramain orang lain, ceramahin dulu diri kalian. Sebelum kalian memperbaiki orang lain, perbaiki dulu akhlak moral diri kita sendiri. Agar apa? Agar orang nggak bilang, oh kamu bisa nasihati orang lain tapi nggak bisa nasihati dirimu sendiri. Sebelum kita ini ngajarin orang lain, kita ngajarin diri sendiri. Agar kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri sendiri. Jadi walaupun perempuan, saya seorang maskulin, saya juga nggak akan kalah sama laki-laki. Saya juga punya kelebihan sama seperti laki-laki, walaupun saya terlahir sebagai perempuan. Kalau cuman magis, kalau cuman sihir, kecil.